Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaihi asrafil anbiya'i wal mursalin wa salatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Gus Ahmad Rifai selaku Ketua Yayasan beserta pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah, dan kepada yang saya hormati penonton setia channel YouTube Buya Soni dimanapun panjenengan berada. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sahabat rahimakumullah, bulan Ramadan di dalamnya terdapat hari-hari yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim agar dapat meraih rahmat yang diberikan Allah pada bulan ini. Bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama merupakan fase rahmat. Ini merupakan fase yang berat, karena pada fase ini kita mengalami perubahan diri dari yang makan minum menjadi tidak makan minum. Fase ini juga ujian berat dalam mencapai ketakwaan, namun paling banyak mendapat pahala. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan agar bisa mencapai rahmat yang diberikan Allah pada bulan ini. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka niscaya ia pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, maka kita pasti akan melihatnya. Kemudian 10 hari kedua. 10 hari kedua merupakan fase maghfirah, yaitu ampunan. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pada 10 hari kedua bulan Ramadan ini, agar kita meraih ampunan yang diberikan Allah pada bulan ini secara terang-terangan. Kemudian 10 hari kedua merupakan fase maghfirah, yaitu ampunan. Rasulullah SAW menyampaikan pada 10 hari kedua di bulan Ramadan supaya kita mengejar ampunan yang diberikan Allah secara terang-terangan, karena maghfirah itu diberikan khusus pada waktu tersebut demi menyelamatkan orang yang sedang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya juga. Maka rugi bagi mereka-mereka yang hingga memasuki waktu terakhir di bulan Ramadan tidak ada niat, tidak ada semangat untuk menyambut tawaran ampunan Allah yang diberikan secara terang-terangan. Dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah fase pembebasan diri dari api neraka. 10 hari terakhir merupakan penutup atau akhir dari bulan Ramadan, sedangkan amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Sahabat rahimakumullah, kita semua tahu bahwa dalam kehidupan itu tidak mudah untuk beristiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Namun sebagai umat muslim, kita harus berusaha menjadi istiqomah, terutama dalam hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Sahabat rahimakumullah, kita semua tahu bahwa dalam hidup ini tidak mudah untuk beristiqomah dalam berbuat dan beramal baik. Namun sebagai umat muslim, kita harus berusaha menjadi istiqomah, terutama dalam hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang beristiqomah, beramal, dan berbuat kebaikan. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Barang siapa yang akhirnya baik, maka seluruh amalnya pasti akan baik. Dan barang siapa yang akhirnya buruk, pasti seluruh amalnya akan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis itu kita bisa belajar
bahwa untuk mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, kita juga harus melaksanakan kewajiban dan kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah juga. Sahabat rahimakumullah, berpuasa tidak hanya tentang menahan diri dari hawa nafsu, tapi juga menahan diri dari pikiran, hati, dan panca indera dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mendengar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran pasti akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Semoga Allah selalu menyertai kita dalam setiap kegiatan kita dan dimanapun kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur mangqala wa la tanzur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.